Tapi kalau kita menghentikan keonaran, menghentikan ketegangan, proses penghentiannya itu terlihat. Analoginya petugas pemadam kebakaran. Petugas pemadam kebakaran itu Pak keliling memastikan bahwa saluran listrik itu benar, saluran gas itu benar untuk mencegah kebakaran. Tapi ketika tidak terjadi kebakaran, tidak ada yang bilang kepada petugas pemadam kebakaran bahwa Anda berjasa mencegah kebakaran. Tapi kalau terjadi kebakaran, dia datang memadamkan api, semua akan bilang, this is the hero. Apa artinya? Ketika kita mengerjakan sebuah ikhtiar membangun keteduhan, sering tidak terlihat. Tapi yang kita rasakan adalah suasana tenang, teduh, damai. Di balik itu ada proses panjang, menjaga komunikasi, membangun silaturahmi dengan semua, memastikan ada kesetaraan kesempatan, memastikan ada perasaan semua dapat akses yang sama. Itu semua yang kemudian nanti membangun suasana kebersamaan, suasana persatuan. Dan itu yang kita bersyukur bahwa makanya tadi saya sampaikan terima kasih kepada komunitas karena bersama-sama kita bangun suasana di Jakarta yang aman dan teduh. Jakarta ini efek tularnya besar. Bila Jakarta tegang, Indonesia tegang. Bila Jakarta tenang, Indonesia tenang. Dan ini kita harus jaga terus ke depan. Karena itu kami Bapak sekalian sekarang menjalani sebuah tugas yang baru, tugas yang cukup besar. Dan saya tadi terlewat belum menyampaikan, saya mohon maaf datangnya terlambat karena pada malam hari ini ada tambahan acara yang tak terencana sebelumnya ketika kegiatan direncanakan, yaitu koalisi perubahan yang terdiri dari 3 partai, Partai Nasdem, Partai PKS, dan PKB. Pada malam hari ini PKS secara resmi mendeklarasikan capres yang calon wakil presiden. Jadi sepanjang acara saya lihat zamannya terus juga. Mudah-mudahan nggak telat terlalu juga ke acara komunitas. Bersyukur bisa sampai di sini bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian saya hormati, Indonesia kita yang sangat kaya ini, itu harus dijaga perasaan kebersamaannya. Karena itulah kenapa nama koalisinya juga Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Karena kita ingin perubahan-perubahan yang kita lakukan, semoga bila nanti diberikan kesempatan, adalah perubahan yang membuat kita lebih kuat kesatuannya. Kita sebuah bangsa yang sebarannya amat luas, baik itu sebaran secara geografis, sebaran secara suku bangsa, yang itu membuat tantangan untuk menjaga persatuan menjadi besar. Tapi kita punya bekal yang luar biasa. Satu adalah bahasa. Hari ini kita bisa ngobrol dengan siapa saja tanpa harus pakai penerjemah. Ini adalah sebuah rahmah yang kadang-kadang kita take it for granted, bahwa segala macam suku bangsa punya bahasa beda-beda, tapi ketika kita berkumpul, kita menggunakan bahasa persatuan yang sama. Itu tidak ditemukan di tempat lain. Bahasa yang memberikan perasaan kesetaraan itu memperkuat itu. Dan yang tidak kalah penting Bapak sekalian, menjaga persatuan ini harus dengan memberikan kesetaraan kesempatan. Jangan sampai negara hadir hanya untuk memberikan kesempatan kepada satu kelompok dan tidak pada kelompok yang lain. Setiap kelompok memiliki kesetaraan kesempatan. Begitu itu diberikan, maka suasana persatuan, suasana kebersamaan itu akan hidup. Bahkan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bila kita ingat para pendiri Republik ini, kalau kita buka catatan perdebatan, mereka itu tidak pernah menggunakan istilah minoritas, tidak pernah menggunakan istilah mayoritas. Mereka menggunakan istilah golongan. Apa yang membedakan? Kata golongan tidak mengindikasikan ukuran. Kata minoritas dan mayoritas
mengindikasikan ukuran. Dalam perdebatan pendirian republik dikatakan bahwa republik ini didirikan, dibangun untuk semua golongan, memberikan kesempatan kepada semua golongan, bukan untuk golongan A, B, C. Disebut itu eksplisit. Karena itu sekitar 10 tahun yang lalu saya pernah menulis sebuah artikel di Kompas. Dalam sebuah artikel itu nanti saya kirim beberapa tulisannya, tapi dalam pembuka itu saya tulis begini, Pak. Republik ini tidak didirikan untuk melindungi minoritas. Republik ini tidak didirikan untuk melindungi mayoritas. Republik ini didirikan untuk melindungi setiap anak bangsa. Jadi kita bicara tentang setiap anak bangsa punya kesetaraan kesempatan. Saya perlu sampaikan, ini bukan pikiran yang disampaikan ketika maju pilpres, Bapak Ibu. Ini adalah pikiran yang sudah ada berapa ya, kira-kira 13 tahun, 14 tahun lalu yang saya tulis. Pesan tentang judulnya tenun kebangsaan. Dan ini harus dijaga tenun itu, seperti istilahnya rajutan itu. Warna-warni itu indah ketika dia dalam harmoni. Dan ini lagi-lagi menjaganya dengan prinsip kesetaraan, prinsip keadilan. Begitu ada keadilan, muncul persatuan. Bila ada ketimpangan, sulit membangun persatuan. Karena itu penting sekali kita menegaskan keadilan untuk semua, kesetaraan untuk semua, dalam fasilitas, dalam kesetaraan kesempatan. Termasuk ketika teman-teman di INTI waktu itu beberapa tahun yang lalu memiliki gagasan untuk membangun kembali gerbang pecinan, gerbang di Chinatown. Apa yang muncul waktu itu? Gagasan. Sudah lama harapan itu diungkapkan, dan waktu itu saya sampaikan bahwa kota ini adalah kota yang punya sejarah banyak dan panjang, dan tiap-tiap wilayah punya sejarahnya. Izinkan sejarah yang ada di tempat itu bisa ditumbuhkan dan menjadi sejarah baru untuk perjalanan ke depan, termasuk di kawasan Chinatown. Dan kemudian tadi saya bersyukur lihat gambarnya itu sudah hadir. Diresmikan bulan apa ya waktu itu ya, Pak? Juni ya, bulan Juni tahun lalu. Dan ini menandai bahwa kita ingin kota ini mencerminkan perasaan itu. Nah, sekarang ke depan kita ingin Indonesia yang punya perasaan kesetaraan yang sama. Dan itu artinya ini harus diusahakan sebagaimana kita bekerja sama kemarin di Jakarta. Jadi ketika saya mendengar komunitas masyarakat Indonesia Tionghoa menyampaikan siap untuk bekerja bersama, yuk kita bangun Indonesia yang suasana ketenangan, keteduhan, kedamaian dibangun sebagaimana dikerjakan kemarin ketika di Jakarta. Saya sering sampaikan, kalau bicara tentang besok itu bisa mengatakan apa saja. Yang mengungkapkan tidak perlu bawa bukti, yang membantah juga tidak punya bukti untuk membantah, karena bicara tentang masa depan. Tapi bila bicara tentang yang sudah dikerjakan, maka itu menjadi sebuah dasar untuk kita memprediksi ke depan. Itulah sebabnya Bapak Ibu juga kalau merekrut seseorang pasti tanya, sudah mengerjakan apa? Bukan tanya besok mau melakukan apa. Karena kalau besok mau melakukan apa, yang Bapak wawancara bisa ngarang apa saja. Dan sebagai pewawancara, Bapak tidak bisa bantah karangan itu, karena itu adalah tentang masa depan. Tapi kalau besok sudah mengerjakan apa, maka itu adalah proyektor terbaik, prediktor terbaik atas apa yang akan dikerjakan di masa depan. Dan itu yang sekarang kami tawarkan kepada masyarakat Indonesia. Kami menyampaikan, inilah apa yang pernah dikerjakan, inilah cara mengerjakannya, inilah faktanya, dan mari kita sama-sama berharap bahwa ini bisa kita kerjakan sama-sama di level nasional. Hal terakhir sekalian yang saya ingin sampaikan terkait dengan konsep keindonesiaan. Saya pernah ungkapkan ini dalam pertemuan inti kira-kira setahun yang lalu. Kalau boleh saya ulang dalam kesempatan ini. Saya membayangkan Indonesia ini seperti sebuah persenyawaan. Persenyawaan itu adalah tergabungnya
dua unsur atau lebih yang dia membentuk unsur baru. Kalau percampuran tidak membentuk unsur baru, tapi kalau persenyawaan dia membentuk unsur baru. Air itu adalah persenyawaan. Apa persenyawaannya? Hidrogen dengan oksigen. Kita menyebutnya H2O. Hidrogen dan oksigen. Air itu bukan hidrogen dan air itu bukan oksigen. Tapi dalam air ada hidrogen, dalam air ada oksigen. Perhatikan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini dibentuk dari unsur-unsur yang ada. Unsur-unsur bercampur, bersenyawa, menghasilkan entitas baru bernama Indonesia. Dalam Indonesia ada Batak, ya. Ada Sunda, ya. Ada Minahasa, ya. Ada Timor, ya. Tapi Indonesia bukan Batak, Indonesia bukan Sunda, Indonesia bukan Timor, Indonesia bukan Manado. Indonesia adalah entitas baru yang muncul dari persenyawaan itu. Karena itu penting bagi kita untuk hari ini menjaga persenyawaannya. Seringkali kita tanpa sadar bicara air tapi yang ditonjolkan oksigennya, bicara air tapi yang ditonjolkan hidrogennya. Padahal dia sudah tidak lagi menjadi hidrogen saja, dia tidak menjadi oksigen saja, dia sudah menjadi unsur baru. Kalau makanan sebagai analogi, barangkali yang tepat itu contohnya kolak. Kenapa contohnya kolak? Karena kalau saya sebut nasi goreng itu unsurnya bukan hanya nasi, seakan itu hanya nasi yang digoreng. Di situ ada apa saja? Telur, ada santan, ada apa lagi nasi goreng? Ada ayam, ada apa lagi itu? Yang biasa masak itu di situ deh. Ikan asin lah, kecap. Tapi yang disebut hanya satu unsur, Pak. Yang disebut hanya apa? Nasi. Yang lain tidak disebut, Pak. Oke. Coba lontong sayur, ini disebutnya apa coba? Cuma lontongnya dan sayurnya. Unsur-unsur lain tidak disebut. Tapi kalau saya sebut kolak, Bapak Ibu, maka di dalamnya itu ada unsur macam-macam. Indonesia kita adalah sebuah bangsa yang tidak menyebut salah satu, tapi menyebut satu kata untuk seluruh unsur pembentuk yang ada di dalam. Nah, ini harus kita jaga sama-sama ini. Jangan sampai nanti kita menonjolkan salah satu. Kenapa? Karena kita sudah bersatu menjadi sebuah entitas baru. Dan entitas baru ini hasil persenyawaan. Tugas negara menjaga itu. Tugas masyarakat adalah membantu untuk hubungan antar masyarakat itu terjaga dengan baik. Bapak sekalian, saya optimis di Indonesia pribadi-pribadi yang ingin menjaga perasaan persatuan itu makin hari makin banyak. Yang ingin terus merawat makin hari makin banyak. Dan kekuatan untuk bisa menjaga ini makin hari makin kuat. Saya bersyukur komit menjadi bagian dari itu, dan mari kita komit sama-sama untuk Indonesia yang bersatu di setiap negara. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih. Kurang lebih mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada Pak Katrin. Terima kasih Pak. Sekali lagi tepuk tangannya.